Dan suami yang dia akan merasa menyesal juga seumur hidup kalau dia tahu dampak trauma kepada istrinya dan juga kepada anak-anaknya, karena anak-anaknya menjadi nggak menghargai orang tuanya yang melakukan perselingkuhan. Anak-anak juga akan tidak menghargai. Nah, terkait itu perselingkuhan lagi, saya balik ke perselingkuhan, Bu. Kan ada apa ya, post infidelity trauma syndrome disorder ya. Yes. Jadi trauma itu mempunyai perselingkuhan itu mempunyai dampak yang luar biasa. Sangat. Ya baik itu bagi si istri, si suami, maupun kalau udah punya anak ya pada anaknya, juga pada keluarga besar mungkin, bapak ibunya segala macam gitu. Nah, apa sih? Apa bahaya besar dari perselingkuhan, Bu? Jadi menjadi warning lah buat kita, ya jangan ngambil, udah ada kesempatan nih, jangan diambil kesempatan itu gitu, biar kita nggak ngambil kesempatan itu seperti yang tadi Ibu cerita. Gimana caranya supaya nggak mengambil kesempatan itu? Iya, padahal kita udah punya chance di situ gitu. Ya kan tadi kata Ibu bahwa kita tuh punya potensi untuk gitu. Gimana caranya supaya kita setting boundaries ya? Ya, setting supaya kita boundaries. bisa mampu mengendalikan diri, Ya. mampu membuat batas. Ada teori ambak. Apa itu? Teori ambak itu singkatan dari apa manfaatnya bagiku. Oh. Coba bikin list sebanyak-banyaknya apa manfaatnya dengan mengambil kesempatan itu dibandingkan dengan tidak mengambil kesempatan itu. Ya. Atau sebaliknya. Apa dampaknya mengambil kesempatan itu? Ya sesaat sih. Dampaknya lebih banyak. Ya dampaknya lebih banyak. Kalau kita mau menggunakan perspektif agama Islam, gunakan istilah manfaat dan mudarat. Ya. Apa manfaatnya kita mengambil kesempatan itu? Apa mudaratnya mengambil kesempatan itu? Ya. Dijamin lebih banyak mudaratnya. Pasti. Manfaatnya itu hanya sesaat. Apa sih manfaatnya? Ya kenikmatan sesaat. Orgasmus. Orgasmus itu berapa menit sih? Berapa detik? Iya nggak sampai. Dan itu kalau kamu sudah mengalami yang sedetik, 2 detik, 3 detik itu, dan kamu akan tergantung, kamu akan edik. Yang namanya edik itu nggak sehat. Edik itu kan ketergantungan. Iya. Kamu udah nggak sehat. Itu akan merusak fisik dan mental. Gitu. Jadi itu kamu masukin ke mudaratnya tuh. Mudaratnya apa? Kalau kamu udah edik, nggak sehat buat diri kamu. Satu, kedua akan melahirkan trauma-trauma pada pasangannya. Dan yang namanya trauma itu seumur hidup. Nggak bisa hilang, Bu. Bukan nggak bisa hilang tapi sulit. Dia akan ke-trigger lagi. Dan akan menimbulkan ketidakpercayaan pada istri. Dan sulit untuk dikembalikan lagi. Dan suami yang dia akan merasa menyesal juga seumur hidup kalau dia tahu dampak trauma kepada istrinya dan juga kepada anak-anaknya, karena anak-anaknya menjadi nggak menghargai orang tuanya yang melakukan perselingkuhan. Anak-anak juga akan tidak menghargai orang tuanya melakukan perselingkuhan. Dampaknya luar biasa, Bu ya. Dampaknya luar biasa dan akan menimbulkan perpecahan dalam keluarga. Walaupun itu dilanjutkan, itu sudah suasananya udah nggak bisa lagi harmonis seperti sebelumnya. Udah nggak sehat. Karena udah nggak ada ketidakpercayaan, anak-anak udah nggak menghargai ayahnya. Dan buat anak-anak yang trauma, suatu hari dia akan menggunakan juga perselingkuhan itu menjadi jalan keluar ketika dia juga nggak bahagia dalam hidupnya. Nah ini nih, buat pemirsa sekalian, jangan coba-coba untuk selingkuh. Mungkin awal-awal coba-coba gitu ya.
Ya kalau udah jadi edik luar biasa itu Bu ya manfaatnya. Iya. Apa manfaatnya, maaf, mudaratnya? Mudaratnya. Yes. Kalau udah edik itu menjadi tergantung, itu akan merusak fisik dan juga merusak mental kita. Di mana ada ketergantungan, di situ akan ada kerusakan. Ya enggak? Iya. Ketergantung pada apapun deh. Ketergantungan pada uang juga kan? Tergantung pada uang, tergantung pada makanan, apalagi tergantung pada seks. Nah Ibu ada tips nggak Bu buat misalkan ya mengobati atau paling nggak mengurangi luka batin akibat perselingkuhan itu Bu? Mengurangi luka batin? Iya, akibat perselingkuhan itu yang tadi bahwa itu kan menciptakan trauma gitu. Ya harus melakukan terapi ya, terapi psikologi. Dan sekarang banyak kan ya metode-metode untuk menyembuhkan trauma. Banyak caranya, banyak metodenya. Satu, kedua, suami istri itu sendiri harus apa istilahnya, revitalisasi ya. Ya revitalisasi. Ya. Atau Harus membenahi kembali. rekreasi kali. Ya, rekreasi. Harus melalui nol, harus dari nol lagi. Harus melalui metode kuratif. Kan kalau saya menggunakan metode penyembuhan itu kan ada preventif, proaktif, dan kuratif. Nah, kalau sudah terjadi rumah tangga yang gonjang-ganjing, sudah terjadi gejolak, sehingga mengganggu rumah tangga itu, harus melalui terapi yang sifatnya kuratif. Apa itu terapi kuratif? Ya, itu ada program penyembuhan kuratif. Harus salah satunya adalah mengikuti program couple relationship therapy. Jadi itu memang ada terapi pasangan. Dan itu tidak bisa salah satunya, harus berdua. Harus berdua. Karena terapi kan couple terapi. Ya. Jadi harus dilakukan berdua, bersama-sama. Nggak bisa cuma sendiri. Karena walaupun yang berselingkuh itu satu orang, tapi kan dampaknya kepada keluarga, dampaknya kepada pasangan. Gitu. Nah, kalau pasangan ini mau melanjutkan pernikahannya, maka mereka berdua harus bersama-sama mengikuti program terapi. Mungkin nggak Bu kalau misalkan itu mereka menciptakan honeymoon baru, pergi kemana berdua gitu? Bisa aja. Tapi ketika belum selesai? Bisa aja, tapi harus siap. Ketika dalam acara itu, dalam kegiatan senang-senang rekreasi tadi, ke-trigger istrinya atau suaminya. Katakanlah misalnya kalau suaminya berselingkuh, terus mereka berekreasi lah gitu ya, atau mereka tuh melakukan honeymoon lah lagi gitu kan ya. Ya mungkin istrinya teringat sesuatu kan, dan dia ke-trigger kan. Kalau udah ke-trigger kan muncul lagi traumanya. Nah, itu bisa mengganggu acara itu, kegiatan itu sendiri. Nah, siap nggak? Kalau belum selesai di masing-masingnya. Ya, tapi itu bagian dari konsekuensi logis yang harus dihadapi oleh pasangannya yang sudah berselingkuh, yang sudah berkhianat. Dia mau nggak menghadapi konsekuensi logisnya itu? Kalau enggak kan nggak adil. Luar biasa. Ini perselingkuhan ini Bu. Banyak yang bisa Nah terakhir nih Bu, ini ada bangku biru, saya juga pakai baju biru kan. Ya Bu Rani itu sering membedakan antara honeymoon dengan blue moon. Itu apa Bu? Apa itu siklus bahwa nanti setelah honeymoon kita ada blue moon, terus nanti balik lagi ke honeymoon, atau memang bisa jadi ya honeymoon bisa jadi blue moon nantinya? Yes. Orang selalu menganggap, pada umumnya pasangan menganggap honeymoon itu hanyalah di awal-awal pernikahan. Yang paling-paling durasinya seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Padahal honeymoon itu bisa dalam pernikahan itu tetap harus diciptakan honeymoon itu dengan merawat intimacy.
merawat kemesraan melalui berbagai kegiatan yang mendatangkan kebahagiaan. Jadi honeymoon itu bisa diciptakan, memang harus diciptakan di dalam pernikahan. Lalu bagaimana dengan blue moon? Blue moon itu ketika kita melalui berbagai tantangan. Kan dalam pernikahan itu nggak mungkin nggak ada konflik, nggak mungkin nggak ada tantangan, nggak mungkin nggak ada masalah. Ya enggak. Dan dalam pernikahan itu akan melalui berbagai fase. Ya kan? Misalnya sekarang kita lagi kesulitan ekonomi. Kalau kesulitan ekonomi kan pasti kan kita jadi konflik. Ada kebutuhan-kebutuhan yang nggak tercapai, ya kan? Capek, ya kan? Sehingga kita mengalami blue moon. Nah, jangan khawatir. Blue moon itu kan yang sementara. Ya enggak? Kita akan masuk lagi ke honeymoon. Jadi dalam pernikahan, honeymoon, blue moon, honeymoon, blue moon, honeymoon, blue moon itu akan terjadi sampai kita meninggal. Karena itulah dinamika pernikahan. Sebagaimana kehidupan ini dinamis. Dan melalui perubahan-perubahan honeymoon, blue moon itu justru adalah cara alam ini memberikan kita pelajaran untuk selalu seimbang dalam kehidupan. Jadi pasti akan mengalami honeymoon, blue moon, honeymoon, blue moon, honeymoon, blue moon. Itu adalah proses kita melalui keseimbangan, mendapatkan keseimbangan. Dan mungkin juga naik kelas, ini kesadaran barunya, kearifannya. Betul sekali. Jadi misalnya kita mengalami honeymoon, terus blue moon. Nanti mengalami transformasi ini biasanya. Ada sesuatu yang terjadi pada kita, ada paradigm shift. Naik kan? Honeymoon lagi. Ya kan? Nanti ada masalah lagi kan? Blue moon lagi. Tapi mengalami transformasi lagi kan? Karena ada sesuatu yang kita pelajari. Ada diri kita yang naik kualitasnya. Honeymoon. Terus begitu. Jadi ketika kita mengalami blue moon, itu adalah saatnya kita memiliki kesadaran baru bahwa kita akan mendapatkan akan mengalami terjadinya transformasi transendental. Terima kasih banyak Bu Rani, banyak insight dan pencerahan hari ini. Luar biasa. Ya semoga para pemirsa yang menonton ini mempunyai menyadari bahwa pernikahan sebagaimana kehidupan layaknya gitu, dia penuh dinamika. Dan ketika ada dinamika, ada permasalahan, ada obstacle, ada hambatan, ada tantangan segala macam, itu bukan untuk dihindari, itu bukan untuk lari dari masalah dan mencari solusinya di luar gitu, tapi kita balik lagi ke diri kita untuk menyelesaikannya, ke pasangan kita juga. Nah, karena itu adalah bagian dari kita naik kelas, baik kesadarannya, baik itu kearifannya, bahkan spiritualitas kita. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih sekali lagi Bu Rani, terima kasih para pemirsa, terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.